Ya pemirsa, kita akan bahas mengenai hari ini terkait dengan hujan ekstrim yang kemudian diiringi dengan meluapnya sejumlah sungai di wilayah Jabodetabek yang mengakibatkan banjir merendam sejumlah wilayah. Dan apakah kemudian penataan serta pengelolaan kota ini juga mempengaruhi luasnya daerah yang dilanda banjir? Kita akan ajak Anda berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah ada Pak Jarwansyah, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, serta sudah bergabung bersama kami juga ada Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu. Ya, saya pertama-tama ingin mengupdate terlebih dahulu ke Pak Jarwansyah. Bapak bisa dijelaskan untuk pagi ini secara keseluruhan bagaimanakah kondisi banjir di Jabodetabek, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Memang banjir sekarang ini menyebar di DKI, Depok, ya, Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Tangsel. Dan tim kita dari BNPB maupun BPBD di daerah sekarang semua bergerak di lapangan, memberikan pendampingan, perkuatan, dan membantu masyarakat terdampak. Ada 129 kecamatan yang terdampak di Jabodetabek, 331 kelurahan dan desa. Benar tadi ketinggian air bahkan sampai 2 meter. Jadi akibat banjir ini ada 1.110 kakak yang mengungsi atau 4.146 jiwa, yang terdampak itu sampai 28.255 kakak atau 112.322 jiwa. Jadi bencana hidrometeorologi ini memang kerap terjadi setiap tahun ya, dipicu oleh dampak kondisi cuaca dan iklim, peningkatan curah hujan dan juga cuaca ekstrem seperti hujan lebat yang disertai angin kencang serta kilat atau petir yang menyebabkan banjir longsor dan genangan di banyak wilayah permukiman. Oleh sebab itu Mbak, saya pikir di kesempatan ini kepada semua pihak, khususnya pemerintah daerah, supaya mencermati benar informasi yang disampaikan oleh BMKG dan sesegera mungkin bisa menginformasikannya sampai ke level perangkat terbawah seperti RT RW sehingga bisa diteruskan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat secara cepat bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan genangan di wilayah permukimannya. Demikian Mbak. Ya. Pak Jarwansyah, kalau sampai pagi hari ini update-nya seperti apa Pak? Apakah dari angka yang Bapak sebutkan tadi ada sekitar 300 desa gitu, masih terendam semuanya atau sudah mulai surut sedikit demi sedikit Pak? Sampai pagi ini masih, karena kita lihat sendiri Jakarta juga cuaca sampai pagi ini masih hujan. Kita masih tetap siaga terus dan tetap berada di titik-titik pengungsian yang berada di Jabodetabek. Sampai ke Kerawang malah kita sudah bergerak membantu korban terdampak, memberikan bantuan logistik, peralatan, juga perahu karet, dan juga alat-alat, masker, alat-alat dalam rangka prokes COVID-19. Oh ya, Pak Jarwansyah, kalau kita lihat dari data dari BNPB yang bisa kita akses juga melalui internet, kalau kita lihat ini total bencana pada tahun 2021 hingga Februari kemarin kan ada lebih dari 500 Pak, namun didominasi oleh kemudian banjir yang melanda wilayah Jabodetabek ini. Bisa Anda jelaskan Pak seperti apa? Iya Mbak, total bencana kita di 2 bulan ini saja sudah 532 kejadian bencana yang lebih dari 70% itu diakibatkan oleh banjir dan tanah longsor. Selebihnya gempa bumi ada terjadi 10 kali, karhutlah ada 25 kejadian, kekeringan 1 kejadian, sementara banjir sampai 275 kejadian. Tanah longsor sendiri ada 106 kejadian, puting beliung 107 kejadian. Kemudian berikutnya gelombang pasang dan abrasi. Ya, yang akibat ini di 2 bulan ini saja sudah 243 jiwa meninggal dunia. Ada lebih dari 2 juta penduduk sudah mengungsi akibat bencana yang terjadi di banyak wilayah Indonesia. Mungkin sekaligus kami juga mengingatkan berdasarkan informasi ramalan dari BMKG
potensi dampak hujan lebat akan berdampak dalam waktu dekat ini di sedikitnya 17 wilayah provinsi yang ada di Indonesia, seperti Sumbar, Jambi, Sumsel, Jabar, termasuk DKI. Selanjutnya ada Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT juga akan berpotensi banjir, termasuk Kaltara, Kaltim, Kalsel, Sulbar, Sulteng, Sulsel, Papua Barat, dan Papua. Jadi dari Sumatera sampai ke Papua dalam waktu-waktu dekat ini akan berpotensi terjadi banjir karena dampak hujan yang tinggi. Demikian, Mbak. Ya, jadi perhatian juga untuk kita semua, tapi kalau kita lihat kemudian banjir yang melanda wilayah Jadetabek pada hari kemarin ini cukup menjadi perhatian. Kita akan tanya terlebih dahulu ke Pak Dirwono. Pak Dirwono, kalau kita lihat banjir di DKI Jakarta khususnya dapat kita katakanlah sebagai banjir tahunan, karena tahun kemarin pada awal tahun kan juga cuaca cukup ekstrim juga terjadi lagi pada tahun ini. Anda sebagai pengamat tata kota melihatnya seperti apa? Apakah memang sistem drainase kita hingga saat ini masih belum dapat mengantisipasi atau seperti apa, Pak? Ya, yang pertama tadi mempertegas pernyataan dari Pak Jarwansyah ya. Satu, bahwa banjir ini sebenarnya merupakan bencana alam yang harusnya bisa diantisipasi dan diatasi ya. Karena kita tahu bahwa setiap tahun pasti akan memasuki musim hujan puncak, di mana ancaman banjir pasti akan selalu terjadi. Yang kedua, kalau kita lihat banjir dalam beberapa hari ini di Jadetabek misalnya, itu lebih kepada faktor banjir kiriman ya. Artinya di sini perlu ada pembenahan secara besar-besaran seluruh sungai, terutama yang mengalir ke arah Jakarta ya. Kalau kita bicara soal program, harusnya Pemprov DKI, pemerintah Jabar dan juga Pemprov Banten bekerja sama untuk menata sungai-sungai besar. Misal yang kita tahu kemarin di Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggerahan, ya, kemudian ada Sungai Cisadane, kemudian ada Kali Angke, Kali Sunter ya, yang kemarin juga terdampak banjir. Artinya pembenahan sungai harus dilakukan secara besar-besaran dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kabupaten. Ini satu PR-nya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, kita berharap untuk konteksnya Jakarta misalnya, pembenahan 4 sungai utama yang kemarin terdampak parah seperti Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter itu tidak lagi memperdebatkan soal ini, Mbak Maria, Mas Bayu, normalisasi dan naturalisasi. Ya. Artinya sungai itu kan harus dilebarkan, warga direlokasi, kemudian itu bisa ditingkatkan kapasitas daya tampung sungainya. Karena kita tahu kemarin sebagian besar banjir ini terdampak karena luapan air sungai. Ya. Kemang misalnya, Kali Krukut. Kali Krukut ini sejak zamannya Pak Ahok kemarin sudah sempat dilakukan sosialisasi untuk dilakukan pelebaran. Tapi sejak tahun 2017 program itu juga berhenti. Itu PR yang pertama. Kemudian PR yang kedua yang tidak kalah penting untuk membandingkan dengan banjir tahun lalu. Kalau tahun ini dominasi banjir kiriman, kalau tahun lalu lebih kepada banjir lokal, ya, di mana Jakarta hujan lebat dan di atas 370 mm per hari. Sementara kemarin ini paling tinggi di Pasar Minggu kan 226 mm per hari. Nah, kalau tahun lalu karena hujannya hujan lokal, maka yang terjadi adalah banjir lokal. Ini lebih karena disebabkan buruknya sistem drainase kita. Bahkan kemarin Pak Gubernur DKI juga menyebutkan bahwa kapasitas daya tampung saluran drainase kita tidak lebih dari 100 mm per hari. Sementara curah hujan kita setiap tahun menunjukkan angka peningkatan ya. Kalau kemarin 226 ya tentu tidak mampu karena sudah 2 kali lipat. Pertanyaannya kan tentu data seperti ini artinya kapasitas drainase yang sudah tidak memadai ini kan sudah ada lama, bukan baru kemarin, begitu kan? Nah, kita berarti garis bawahnya adalah memang sistem drainase di DKI kurang memadai ya Pak? Sangat buruk. Jadi dalam catatan kami hanya 33%, Mbak Maria. Jadi 30% ini kan tadi ada pembenahan, gitu kan? Jadi fokus pembenahan saluran drainase dan juga pembenahan sungai. Jadi dua PR besar ini yang jadi catatannya, Mas Bayu. Oke, nanti kita akan lebih lanjut juga berbincang soal sinergitas ya, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat yang mengatasi banjir kali ini. Tapi nanti sekaligus nanti juga kami akan hadirkan informasi terbaru dari wilayah Bekasi dan juga Tangerang yang masih terendam banjir hingga pagi hari ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.